wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan itu adalah dengan mempertemukan kita semuanya di dalam majelis yang mulia ini, majelis Thalabul Ilmi. Majelis Thalabul Ilmi ini adalah majelis yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan. Dan di antaranya adalah bahwasanya malaikat itu menaungi kita dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bersedia untuk belajar Islam bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di barisan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, Ustadz yang kita tunggu-tunggu yaitu Ustadz Wijayanto sudah hadir bersama kita dan insyaallah beliau akan menyampaikan materi terkait dengan keluarga Islami. Saya mengenal Ustadz Wijayanto sudah sangat lama sekali, semenjak beliau masih mengendarai mobil trondong. Kalau tahu mobil trondong itu adalah mobil Suzuki yang bak bukaan dan kecil sekali, itu trondong namanya. Kenapa dinamakan mobil trondong? Karena suaranya trondong begitu. Itu tahun 98 ketika beliau masih tinggal bersama mertua di kampung lupa saya, Prawiro Taman. Sekarang beliau sudah pindah, alhamdulillah, dan tidak lagi mengendarai trondong, jadi mobil apapun disebut insya Allah di rumahnya ada. Tidak lagi tinggal di mertua indah, tapi di rumah yang subhanallah, yang indah tanpa mertua. Artinya mertuanya sudah meninggal dunia dan jauh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwasanya kelangsungan acara ini adalah diantaranya support dari Dompet Duafa. Untuk itu kita perlu berterima kasih juga kepada Dompet Duafa. Untuk itu nanti insya Allah ada beberapa tayangan video yang akan kita saksikan bersama-sama terkait dengan apa itu Dompet Duafa dan apa yang sudah mereka lakukan dan apa proyek yang sedang mereka kerjakan insya Allah. Ada beberapa sedikit ini karena saya diminta untuk membacakan CV-nya, maka boleh saya bacakan di sini. Insya Allah beliau lahir tahun 68 persis seperti tahun saya lahir. Tapi nasibnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Tinggi berat badan 16572 saat ini, kalau kemarin sudah 80 sepertinya. Alamat rumah di Wirosaban. Kemudian pekerjaan tetap itu dosen MM UGM, pengasuh utama pesantren Bina Anak Soleh, konsentrasi etika bisnis dan peradaban Islam. Pendidikan Master Sosiologi dari Universitas Islam Internasional Islamabad tahun 97, kemudian sarjana ilmu antropologi UGM tahun 92, sarjana ilmu tarbiyah IAIN Kalijaga tahun 92, jadi dulu double ini nampaknya. Beliau belajar agama sejak SD, yaitu di Majelis Tafsir Diniyah, SMP dan SMA itu ada di Pondok Pesantren Al-Islam. Menikah tahun 97 dengan Ulaya Ahdiani, kelahiran tahun 73. Anaknya ada 3, Zikrina Iva Yohanida, Muhammad Nufail Naisaburi, dan yang terakhir adalah Muhammad Naja El Ghifari. Istrinya 1, alhamdulillah.
Kalau 2 karena bahaya ini katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan yang lebih banyak dari Ustadz. Untuk itu saya tidak akan berpanjang lebar. Saya persilahkan kepada Ustadz Wijayanto untuk menyampaikan materi secara sempurna terlebih dahulu, baru nanti kita ikuti dengan tanya jawab insya Allah, dan juga dengan makan siang bersama-sama insya Allah. Di mana ini paling enak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqalladzim wa sadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para senior-senior saya, para sesepuh saya, mohon maaf saya dahulukan yang sepuh, karena sepuh ini dalam tradisi Jawa asapnya lebih ampuh. Dan harus saya dahulukan yang tua karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, bisa saja yang tua duluan saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan bisa. Karena semuanya di tangan Allah. Kematian itu di tangan Allah, jadi berapa banyak orang nggak mengira mati juga mati. Ada orang yang enak-enak makan belum selesai mati ada. Orang olahraga belum selesai mati ada. Ada naik pesawat, asik-asik ngobrol mati ada, dan saya sendiri sering ngalami duduk bareng di airport, nunggu boarding pesawat, enak-enak telepon belum selesai mati banyak. Halo, langsung mati, itu banyak sekali. Pulsanya habis. Di depan rumah saya ada proyek kali bersih, kali Code dibersihkan, dikasih ikan. Setiap habis asar itu selalu banyak orang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil rokok, rokoknya jatuh mati, itu banyak sekali itu. Bahkan banyak sekali orang habis dengarkan ceramah pulang mati, itu juga banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang habis mendengar ceramah. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Bambang, yang saya mengenal beliau karena istri saya. Karena kebetulan Pak Bambang ini satu fakultas dengan istri saya, satu jurusan, satu fakultas, sama-sama ngajar di tempat yang sama. Walaupun sekarang jadi anak buah istri saya karena Pak Bambang dosen, wakil dekannya istri saya. Jadi dan saya surprise banget karena saya tidak mengira kalau ketemu beliau. Saya buat supaya jangan ada sounding siapapun, tiba-tiba ada juga yang ketemu di sini. Walaupun ada teman-teman Pak Bambang yang ada di sini banyak juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pengennya ini fokus, tapi ternyata juga tidak bisa fokus karena ini khas orang Indonesia ini, kalau gathering itu biasanya rebutan sandaran gitu, jadi nggak enak di ini. Bahkan kalau kuliah di luar negeri itu, kalau cari mahasiswa Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji, saya haji baru 15 kali.
umroh baru 48 kali, jadi saya hafal banget. Kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang Indonesia semuanya. Boleh nggak agak dienakkan itu ibu-ibu pindah sini aja, yang duduk tetap yang di kursi, tapi ini biar satu fokus aja sini, ntar biar enak mandangnya juga enak gitu. Iya. Nah gitu kan lebih enak kan gitu. Jadi dilihatnya itu tertata rapi. Allah itu suka pada barisan yang rapi, soft. Kan kalbunya nil marsus seperti ya bangunan yang ini. Geser lagi sini. Lagi maju aja atau saya yang maju. Ini. Iya. Ya gitu. Iya, saya biar enak. Ya, gitu dah, gitu enak. Nah, gitu kan nyaman. Iya. Oke. Kalau gitu, baik. Sekarang, ya, mohon maaf ibu-ibu semuanya, dalam posisi apapun semuanya tolong sekarang semuanya hadap kiri semuanya. Bapak juga hadap kiri, semuanya hadap kiri. Semuanya ibu hadap kiri, tangan ditaruh pundak depannya. Yuk, semua tangan ditaruh pundak depannya. Yuk. Ya, ini nanti kan tertata rapi. Ya. Pak Bambang boleh di depannya ya. Hadap kiri ya. Ya. Tangan ditaruh pundak depannya. Ayo semuanya. Oke. Udah. Sekarang ini di rumah Allah jangan ada kata-kata kecuali mengagungkan asma Allah. Kita baca subhanallah 33 kali sambil memijit-mijit pundak depannya. Yuk, hadap kiri. Yuk. Yuk, subhanallah. Cari pasangan, ada yang berdiri sana, subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas sampai bunyi subhanallah. Stop. Sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah. Yang kenceng itu depannya gemuk banget kurang kenceng. Yuk alhamdulillah. Yang belakang Pak Bambang aduh ajak kenceng. Dari Andri kenceng. Yuk alhamdulillah. Rata kanan kiri atas bawah rata-rata sampai dosa-dosanya berguguran. Yuk alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Yuk Allahu Akbar. Kenakan batu-batu akiknya, kenakan cincin-cincin akiknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan. Gantian. Yuk balik kanan. Yuk pegang pundak depannya, Yuk subhanallah. Stop, alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah. Yang nikmat, yang ikhlas, bayangkan yang di depan Anda adalah pasangan Anda di surga nanti. Yuk. Alhamdulillah. Ini saudara-saudara di surga semuanya. Alhamdulillah. Ibu kelihatannya kurang kenceng itu depannya gemuk banget. Yuk. Alhamdulillah. Sampai berasa. Alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stop. Sekarang bonus ditekan, diputer ya Allah. Stop. Hadap kiri. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya. Berikutnya boleh enggak
anak-anak dievakuasi, dimobilisasi, mainnya biar di belakang, biar tidak jadi konsentrasi saya. Di situ, jadi tidak konsentrasi. You move there. Oke, di belakang sini ya. Mainannya di bawah semua, mainannya di bawah. Ya. Ya. No. Anak nangis panggilnya mama, mama itu kalau bapaknya paham itu minta mama lagi. Enggak. Sudah? Ya, biar fokus dulu. Coba semuanya lihat saya, tangannya diangkat, tangan kanan diangkat, semuanya. Semua lihat saya. Ya. Ikuti perintah saya, gerakan. Saya ajari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter-muter sampai ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Jadi setiap orang itu diberi kekuatan Tuhan, jadi kekuatan ilahiyah, kayak mau copot. Lebih kencang lagi, orang sufi itu asik masuk bergerak, seolah-olah Tuhan yang gerakkan memang. Lebih kencang lagi, agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, Lebih kencang lagi, lebih kayak mau copot, lebih kencang lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih kencang lagi. Pegang dagu, ibu pegang dagu. Bapak pegang dagu, Pak pegang. Nah, ada dagu. Ibu pegang dagu. Nah, masya Allah. Bu, tahu nggak? Ternyata ini dagu apa jidat? Kenapa semuanya pegang begini? Nah, Ibu nggak tahu kan sebetulnya ada satu, ternyata apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul nggak? Halo? Halo itu jawabannya hai. Halo? Hai? Halo, hai. Halo, halo. Halo. Halo, halo, ternyata tidak terlalu cerdas, yang beda dengan yang saya bayangkan. Saya pikir di Australia sudah cukup cerdas, ternyata belum juga. Apa yang dia dengar, apa yang kita dengar lebih terkesan daripada yang dilihat. Makanya sengaja Bapak Ibu saya tidak langsung ke materi, karena biasanya pengajian ini untuk masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum keluar udah masuk lagi, itu semuanya. Saya sudah hafal, saya sudah biasa bicara di depan 5 orang biasa, 50 orang biasa, 5.000 orang biasa, bicara di depan 5 juta orang pun biasa, di TV kan yang nonton banyak. Jadi saya biasanya kesulitan kita bukan materinya, tapi membuat satu, maka saya paksakan pakai Infokus ini supaya semuanya fokus, supaya saya sudah mengorbankan sini, karena sebetulnya ini bukan jadwal saya, tapi sudah demikian semua, maksud saya biar efektif, efisien. Jadi punya manfaatan penuh di sini, bukan hanya sekedar cari pahala. Kalau cari pahala nggak usah ngundang saya, cepat wirid, dzikir sendiri, duha sudah selesai. Ibu-ibu yang saya muliakan, apa yang didengar itu kalah dengan apa yang dilihat. Makanya saya nanti ceramah sampai berbusa mulut saya 3 jam, belum tentu 4 jam saya ngomong, belum tentu ada ta'asur biqalb, mengesan di hati, kalau konsentrasinya tidak fokus, tidak tawajuh. Meskipun tawajuh itu di dalam syariat Islam dituntunkan dalam 2 hal. Satu, di dalam majelis taklim. Majelis taklim itu tawajuh, semua kalau diajar siapapun ustadznya, siapapun gurunya, dia harus menghadap kepada gurunya, tidak boleh menghadap kepada yang lain. Yang kedua, tawajuh itu dilakukan kalau suami dan istri sedang berbicara. Kalau istri dipanggil suami, dia harus tawajuh menghadapkan seluruh badan, bukan muka. Misalnya saya di sini Wijayanto yang manggil istri saya, Ulaya tadi, tidak boleh ada apa?
harus seluruh tubuh. Misalnya di Bambang yang manggil istrinya Pak Bambang, maka dia tidak boleh hanya begini. Gimana? SPP bayar ya, normal main ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus seluruh tubuh kayak orang buta sedang dipanggil. Orang buta itu kalau dipanggil Wijayanto yang memanggil dari sana, dia pasti akan mencari arah suara. Wijayanto dari sana pasti dia akan mencari arah suara. Nggak ada orang buta kok ngomong-ngomong gimana kabarnya. Pasti nggak buta. Pasti dia akan mencari arah suara. Dan suami istri harus seperti itu kalau bicara. Tidak boleh hanya begini. Itu namanya tawajuh. Walaupun ya nggak usah gitu banget. Bu Bambang ada apa-apa? Ya nggak usah seperti itu. Tapi maksudnya berhadapan muka. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat berikut ini. Ya masih ada yang lewat. Oh itu apa sih? Saya sengaja biar lepas-lepas. Saya kadang duduk, kadang berdiri ini biar repot aja panitianya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata pentingnya pemimpin. Satu orang begini aja, semuanya begini. Ya kan? Padahal ini jidat apa dagu? Ibu dengar nggak yang saya suruh megang apa? Dagu. Ini dagu apa jidat? Ya. Lumayan saya lihat bapak-bapak tadi 3 kali turun, Pak, lumayan. Itu ibu sampai 6 kali loh, dagu sampai 6 kali. Ibu sampai 9 kali itu aja karena dipukul sebelahnya. Dagu. Gimana? Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih banyak iklan, masih ada yang lewat. Saya juga sadar betul, Bu, karena saya belajar psikologi, jadi saya tahu psikologi. Ini kalau pengajian nggak bawa anak-anak juga ribet. Dan anak itu kalau diem terus itu nggak normal. Itu harus diperiksakan. Secara psikologis nggak normal. Tapi kalau anak rame ya nggak normal pengajiannya. Jadi ini. Psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri, sebaiknya nanti kalau cari menantu, cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Karena kecenderungan psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Itu kalau udah nikah. Itu by data, by fact, itu boleh dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata ini kalau sudah punya suami, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya. Dia boleh berpisah dengan suaminya, ditinggal 2 minggu nggak masalah. Tapi kalau kacamata nggak ada 2 jam, kiamat sudah hidupnya. Nggak ada hubungannya, Bu, nggak usah dilepasi semuanya kacamatanya dilepasi. Nah. Yang berikutnya Ibu, Bapak semuanya, ternyata pengaruh pemimpin. Maka tadi hadis yang saya baca adalah al-umu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Ibu itu punya peran sentral. Mohon maaf Bapak-bapak, memang saya fokuskan kepada Ibu. Seharusnya juga Bapak juga, tetapi utamanya saya karena ini forum Ibu. Maksud saya, kenapa Ibu ini menjadi perhatian penting? Karena anak tergantung ibunya, bukan ibu tergantung anaknya. Maka Nabi bersabda begini, anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, apapun, sangat tergantung oleh orang tuanya. Jadi anak itu tergantung orang tuanya. Itulah sebabnya hari ini saya lebih senang ketemu Bapak Ibu semuanya, karena ini jauh berpengaruh kepada anaknya. Kalau pengajian anak tidak banyak pengaruh pada ibunya. Tapi kalau pengajian ibu sangat berpengaruh nanti kepada anaknya. Maka ternyata orang itu punya peran agent of change luar biasa kepada orang lain kalau orang tua. Yang ketiga, Bapak Ibu nggak sadar ternyata halo, masih belum fokus soalnya. Halo, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Kenapa masjid ini dikasih cat warna terang? Itu kajian psikologis sederhana. Biar kelihatan ini adalah masjid, tempat untuk bertemu. Kalau ini dicat hitam semuanya, maka orang mengatakan ini bukan masjid, ini uji nyali ini. Ini luar biasa ini. Nah, maka disuasanakan. Ibu pakai jilbab, mensuasanakan perilaku. Kalau ibu pakai tank top, pakai minimalis, pakai. Saya di sini mempengaruhi saya pakai peci. Kalau di jalan saya nggak pakai peci, tapi di sini pakai peci supaya ada suasana. Kalau saya pakai jeans sobek-sobek, pakai singlet, nanti akan beda suasananya.
Kalau nggak percaya, ibu nanti kalau punya anak, belikan baju tentara, baju polisi, langkahnya menjadi berbeda dia. Nah, ini punya pengaruh. Dengan pakai jilbab, pengaruhnya baik. Dengan pakai peci untuk godain wanita nggak enak. Maka Hakim kemana-mana pakai surban supaya mengkondisikan dirinya. Dengan pakai surban mau godain wanita, sweet, jadi nggak nyaman. Karena itu mensuasanakan. Nah, jadi ibu-ibu ternyata semua orang sangat pengaruh. Boleh? Semuanya lihat saya, semua lihat saya, semua lihat saya, semuanya. Celana saya warna apa? Semuanya jawab dong. Ya, celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Oke, rambut saya warna apa? Kalau aspal warnanya apa? Kalau semut di kegelapan warnanya apa? Semuanya jawab. Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Oke, celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Baik. Ya. Kenapa saya hentikan? Supaya ibu belajar dari dirinya sendiri. Belajar dari kesalahan sendiri, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Jadi dagunya di atas apa di bawah? Kok tadi di atas? Nah, orang punya asas keterpengaruhan. Saya juga sedang membuat saya supaya fokus, karena dengan anak rame, dengan itu semuanya, supaya nanti saya mengkondisikan fokus. Oke, kalau gitu sekali lagi, yuk, ini enggak ada. Nah, wah, sama selalu berakhir debat-debatan sendiri. Oke. Nah, coklat dan kuning yang salah, sama biru, sama hijau, sama semuanya berarti semuanya. Oke, Ibu, kalau gitu alhamdulillah minimal sudah mulai fokus sedikit walaupun masih ada salah. Ada yang enggak pokoknya ngikuti teman yang ngomong apa ngikut gitu aja, ada juga itu hanya. Ibu, mari kita ke slide lagi. Next, yuk. Klik. Ya. Terus. Tadi lupa, harusnya sudah saya hapus, tapi nggak apa-apa karena sudah tampil harus saya terangkan. Inilah sebetulnya problem kita. Saya bicara secara umum dulu sebelum bicara tentang itu. Problem pertama kita ini adalah pengen wear without work. Oh, tapi karena ini untuk background ini ya biar nggak kelihatan. Ya, sorry, ini ternyata berkepentingan ini sponsornya ini. Ya. Problem bangsa kita ini pengen wealth without work. Jadi orang itu pengennya kaya tetapi lupa pada proses kerjanya. Budaya kita itu budaya instan. Saya tanya Ibu, kalau ada pengemis di depan rumah kita, di Indonesia banyak pengemis, kalau ada pengemis kita kasih uang Rp1.000 tapi kita pending. Mohon maaf, enggak saya kasih 1.000. Minggu depan aja ke sini saya kasih 5.000. Kira-kira pengemis pilih sekarang 1.000 apa minggu depan 5.000? Ibu sangat menjiwai jadi pengemis, luar biasa. Itu pengalaman apa pengetahuan? Karena budaya kita itu budaya instan, maka pilih sekarang 1.000 atau Ibu kalau di Indonesia itu sekarang bisnis sirik, bisnis yang sirik sudah jauh dari keimanan saja itu laris. Ibu kalau pengen cepat kaya cukup ketik rek spasi weton kirim ke 8080. Kalau Ibu lahirnya Selasa Kliwon maka tidak cocok kerja di. Nah pengirimnya ada di situ, Masya Allah luar biasa. Bapak juga masih ketik rek semuanya ini.
Ternyata itu, bahkan ibu kalau sakit nggak usah ke dokter kelamaan, cukup bawa air setengah gelas, dibawa ke Jombang, nanti ada anak kecil namanya ponari. Itu dicelupi celup, langsung jadi ponari sweat luar biasa. Dan begitulah kita. Jadi maka mohon maaf Bu, ratusan kali Bu saya itu ditanya, saya ini sudah sholat, sudah puasa, kok belum dapat jodoh-jodohnya. Saya ini sudah sholat, kok masih miskin. Loh, apa hubungannya? Karena orang itu budayanya tidak mengenal namanya tafaul. Jadi harapan yang akan datang. Tidak ada hubungannya ibu sholat rajin dengan kaya itu. Kalau sholat rajin terus jadi kaya, yang rajin sholat orang kafir apa orang Islam kira-kira? Orang kafir, karena yang berkehendak kepada pengen kekayaan itu orang kafir. Jadi jangan menghubungkan, karena inilah maka orang beragama itu ada harapan yang akan datang, ada tafaul. Sehingga mohon maaf Ibu, dalam beragama pun sering kita melihat harapannya kepada sesaat. Untuk itulah maka ini problem dalam ini, sampai merusak keyakinan hanya untuk kekayaan. Yang kedua, problem bangsa kita ini, matinya nurani. Pengen pleasure without conscience. Artinya apa? Nurani. Nur aini. Nur itu apa? Aini. Cahaya mata yang disebut adalah mata batin. Nurani. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi apa Bang? Niduri, malah tambah anak nanti ya namanya. Niduri. Nurani, nurani, nur aini. Bu, Pak, sebetulnya Allah memberikan instrumen pada semua manusia itu tahu mana yang baik, mana yang jelek. Secara umum. Karena dia punya mata batin. Mohon maaf Ibu, saya tanya, kira-kira pencuri dan koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Copet itu tahu nggak kalau dia salah? Mohon maaf, pelacur itu tahu nggak kalau dia salah? Bapak pernah jadi pelacur? Belum, tapi tahu nggak kira-kira? Tahu, pengetahuan kan tidak harus mengalami gitu sebenarnya. Maka tidak ada copet, tidak ada pencuri atau pelacur yang pengen anaknya jadi pelacur. Tidak ada pelacur ini memang anaknya cepat bersarjana, nanti gantikan mama sudah proses itu jarang laku, dulu orang ini sering mungkin nggak gitu. Enggak, karena apa? Karena dia tahu kalau dia salah. Maka apa disebut dosa? Dosa itu kata Nabi sederhana. Rasulullah bersabda, ma khonaka fi qalb ma yungkiru fi qalb. Apa yang mengganjal di hatimu dan hatimu itu tidak tenang, itu pasti dosa. Maka setiap orang berdosa, 3 hal pasti akan dialami. 1, orang yang berdosa itu pasti hidupnya enggak tenang. 2, pasti dia dihinakan. 3, pasti dapat murka dari Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat baik seperti ini, orang sholat, puasa, segala macam, pasti tenang. Karena amal kebaikan itu membuat tenang. Kita ini kalau belum sholat rasanya gimana? Enggak tenang. Mau sholat subuh, mau tidur kok belum sholat isya, rasanya gimana? Enggak tenang, ternyata belum sholat isya. Bahkan kita biasa subuh pagi aja, kalau subuhnya kesiangan rasanya gimana? Enggak tenang. Kerja itu keliru-keliru, kenapa? Kesiangan subuhnya, jam berapa? Jam 8. Nah, biasanya jam berapa? Jam setengah 7. Jam 7 juga kesiangan semuanya. Kenapa? Karena setiap orang berbuat baik membuat tenang. Dan pasti diridhoi Allah. Dan pasti dia akan mendapatkan kemuliaan. Di dunia maupun di akhirat, walaupun dia di penjara, dia akan mulia. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Orang itu kalau baik, walaupun di penjara dia mulia. Imam Ghazali pernah di penjara, Pak Karno pernah di penjara, tapi namanya tetap diagungkan. Profesor Hamka pernah di penjara, Imam Syafi'i pernah di penjara karena hutang-piutangnya. Tetapi dimuliakan. Kenapa? Karena memang orang itu kalau baik akan dimuliakan. Dunia sampai akhirat. Nah, orang kalau melanggar nggak tenang. Ibu bawa uang sendiri dengan uang hasil korupsi. Kira-kira lebih tenang mana? Ya, nggak tenang. Jangankan manusia. Nanti buktikan omongan saya. Kucing saja kalau melanggar dia nggak tenang. Kucing itu kalau mencuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Karena dia mencuri. Tapi kalau dikasih majikannya di piring yang biasa dia makan, memang dia makannya di situ, dia tenang, kusuk, lebih kusuk daripada ibu-ibu sholat pas tanggal tua. Sholat tanggal tua kadang-kadang pulsa tinggal berapa ingat, anaknya belum dikirim ini ingat, semuanya ingat.
Bahkan kadang kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar tadi pengajian sama Allah terus ke warung. Terus jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya Rasulullah menasihati dua hal. Ibu-ibu, janganlah sholat bihar to'am. Jangan pernah sholat dengan menahan makanan. Kalau ada makanan suruh makan dulu baru sholat. Nah, makanan nomor 2 yang penting sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kruntik, waduh dimakan kucing. Akhirnya cari suratnya kulhu. Kata Allahus sambil ngusir kucing. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak, nggak boleh ditahan. Ibu kalau habis wudhu terasa kentut, sabda Rasulullah, kentut sekalian, wudhu lagi. Oh sayang ya musim dingin, winter gini, wah sayang kalau sholat sambil nahan kentut, bismillah, alhamdulillah, yang lain amin, amin. Aduh, imamnya jangan lama-lama, kurang ajar ini Pak Bambang. Imami sekali aja, kulhu, masya Allah. Apalagi sudah sampai at-tahiyat, sayang banget kan Bu? Sudah tasawuf akhir, at-tahiyat kok berasa kentut. Sayang banget. Ditahan-tahan itu dijepit-jepit sampai merinding-merinding. Assalamualaikum. Dut luar biasa. Padahal kalau ditahan-tahan itu Bu, sudah ditahan, dijepit kok keluar. Itu kalau terpaksa keluar, itu panjang banget. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilir itu jauh. Jadi melipir-melipir sampai kemana-mana ini. Ini yang terutama mesti sering alami. Apalagi yang diem ini lebih parah lagi nih, jangan-jangan. Setiap orang yang melanggar pasti nggak tenang. Ibu, kalau di Indonesia orang keluar nggak bawa SIM, ada patung polisi aja belok kiri. Karena nggak tenang. Atau gini aja, Bapak pergi sendiri dengan pergi bawa istrinya orang, lebih tenang mana? Atau selama ini gimana Pak? Mungkin selama ini bagaimana? Nah, pasti dia tenang. Jadi Ibu, inilah ditanamkan. Hari ini saya ingin bicara tentang betapa pentingnya membawa agama ini, membawa ketenangan dalam keluarga. Memang saya batasi skop, yang lain-lain, lain kali aja lah. Itu semuanya sebab kalau saya bahas ini, oke. Tugas kita dalam surat At-Tahrim ayat 6 adalah ku anghusakum wa ahlikum naro. Tugas orang tua itu adalah membawa anak, istri, semua anggota keluarga terjaga dari neraka dan memasukkan ke surga. Baiti jannati. Rumahku adalah surga. Surga ada di rumah. Bagaimana membuat suasana surga di rumah? Ini banyak tafsir. Baiti jannati itu 1, bahwa rumah yang mensurgakan seluruh anggotanya. 2, jannah di situ adalah privasi. Keluargaku adalah privasiku. Baiti juga berarti, jannati juga berarti ketenangan. Ini dari berbagai Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsir Qurtubi, baiti jannati itu di mana itu akan membawa ketenangan. Jadi bahtera yang membawa ketenangan semua anggotanya. Sehingga orang suami, istri, anak, bapak, ibu itu kalau di keluarga menjadi tenang. Itu juga jannati namanya. Nah, masalahnya sekarang baiti nari. Surga, mohon maaf Bu, surga tidak di hotel, surga bukan di restoran, surga bukan di jalan. Surga ada di rumah. Hari ini akan kita batasi suku kita bagaimana menjadikan rumah yang jannati. Rumah yang bersifat surgawi. Rumah yang mensurgakan. Rumah yang surgawi yang kulkasnya 5 pintu. Enggak. Mohon maaf, rumahnya Rasulullah kira-kira ada kulkasnya enggak? Halo? Rumah Rasulullah itu kira-kira ada garasi mobilnya enggak? Rumah Rasulullah dengan masjid ini lebih besar mana? Rumah Rasulullah itu hanya 2,8 meter kali 4,6 meter. Jadi kira-kira 3 kali 5 berarti 3 kali 5 total itu kurang dari 3 kali 5. Seberapa itu? 3 meter kali 5 meter. Ya cuman rumah Rasulullah dan di situ mensurgakan. Jadi kira-kira rumah Rasulullah dengan rumah kita lebih luas mana Bu? Yang sudah punya rumah, yang kontrak-kontrak ya lebih kontraktor gitu semuanya. Ibu-ibu yang saya muliakan, halo, itu ya. Rumah Rasulullah punya mobil enggak? Jadi tenang Pak Bambang, kalau mobilnya masih jelek itu ya masih lebih bagus daripada Rasulullah. Karena saya sampai berangkat ke Australia, saya lihat belum mobilnya juga enggak bagus-bagus banget itu semuanya. Itu. Rumahnya juga masuk-masuk itu susah dicari di Google aja susah rumahnya Pak Bambang itu. Asal ada mobil lewat 2 aja, 1 harus nunggu di jauh itu sampai ada lewat semuanya. Jangan tersinggung Pak, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Mohon maaf sekalian.
Ibu yang halo Bu. Ya. Jadi kayaknya belum bisa fokus lagi. Oke, kalau sekarang kalau saya bilang satu tangan kanannya gini semuanya. Yuk, satu tangan kanan. Saya cari fokus dulu biar otak kanan kiri kita seimbang. Satu begini. Dua, tangan kirinya dinaikkan. Ditusukkan tangan tetangganya ke kiri. Tusukkan ke kiri. Ke kiri, Bu. Tusukkan ke kiri. Tusuk nah, tusuk ke kiri. Mbak, halo Mbak. Ini ya. Ya, gitu. Ayo, Bapak, tangan kirinya ke kiri, jangan tangannya sendiri. Ke kiri, tusukkan ke kiri. Tangan kanannya gini, tangan kanan gini, tangan gini. Tangan kiri gini, ditusukkan tangan ke kiri. Ke kiri. Nah, pintar. Ya, ke kiri, tusukkan ke kiri. Bapak, ya. Semuanya konsentrasi, fokus. Kalau saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Gampang kan? Kayak cing ciripit. Siapa telat kejepit. Ini akan ketahuan siapa yang bisa fokus, konsentrasi, yang insya Allah keluarganya mudah dibawa surga neraka, ini penuh ketaatan itu. Pak, dibawa ke surganya itu mudah. Halo? Itu orang yang fokus, hidupnya sukses dunia sampai akhirat. Kalau dia ngambil dokter lebih cepat. Siapa yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar. Dia fokus, otak kanan kiri itu bisa seimbang. Nanti akan ketahuan siapa yang sudah tremor, Parkinson, dan pikun. Siapa yang paling pikun, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Lah ini sudah pikun. Turunkan dulu. Semuanya satu. Oke, satu. Dua. Tusuk. Ditusuk. Ibu nggak biasa ditusuk gimana? Yuk, tusuk ya. Ya. Tusuk ibu, tusuk. Nah, ditusukkan. Udah lama nggak ditusuk ya. Oke. Semuanya perhatian. Satu. Dua. Ya kan? Saya tanya. Nangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda enggak? Kenapa ibu-ibu semuanya sudah bergerak? Karena ibu sudah saya tanamkan nafsu. Nafsu pengen segera nangkap dan pengen segera Ternyata, ibu, perbuatan manusia lebih didominasi nafsunya daripada pikirannya. Halo? Makanya saya tanya ibu zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Kalau ke mal bawa uang besar, bawa uang kecil. Tapi kalau ada kotak infak, cari yang besar apa yang kecil? Alhamdulillah, bongkar kotak infak. Rata-rata banyak yang besar apa yang kecil. Kalau di Indonesia kok kotak infak ada ratusan ribu, itu karena salah ngambil. Dikira puluhan ribu, ternyata ratusan ribu, sampai di rumah dompetnya kurang dihitung, langsung telepon ketua takmirnya. Mas, tolong dibongkar kotak infak. Apa? Ada ratusan ribu? Ada, itu punya saya. Besok minta kembalian. Luar biasa. Halo? 1. 2. Konsentrasi. Tahan 2. 1. 2. Ternyata nafsu bisa dilatih. Pulang dari sini ibu menjadi lebih baik. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Walah ibu, ada yang senang banget bisa menghindar tapi juga nggak bisa nangkap, ya sama aja. Oke, kalau gitu biar otak kanan dan kiri kita seimbang. Sekarang ke kiri. Kalau saya bilang 1 ke kiri, 1 diganti. Sekarang lupa 1 tangan kiri, 1 ya, 2 tusuk. Sekarang kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Ini, Pak Bambang dengan ini berdua juga boleh. Ya, berdua nggak apa-apa, sejenis, belum ada obatnya. Ya, yuk gini, tangan kiri. Tangan kirinya mana? Tangan kirinya ini nih. Nah, gitu. Ditusuk. Enggak tusuk. Nah, gitu ya. Kata kuncinya apa? Kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. Oke, 1, 2, ditahan. Di dunia ini, geser sana, nggak ada pasangan gini nih ngapain? Ayo geser. Mbak,
Geser sana, Mbak, enggak, Mbak ini ya. Mbak siapa? Halo, geser sebelah sana loh, ya, biar ada pasangan. Naik aja kursinya kosong, naik, ya gitu ya. Ya, oke. Kata kuncinya apa? Oke, 1, 2 ditahan, 2 ditahan. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4. Matanya sangat tajam, dimusuhi oleh anjing. Larinya sangat kenceng, bulunya sangat halus. Binatang ini dikoleksi banyak orang. Binatang ini bernama kuda. Kata kuncinya apa? Saya tadi bilang apa? Ternyata nafsunya belum stabil. Ini yang membuat kita itu kadang-kadang suami sulit mengendalikan istri karena istri lebih mendahulukan nafsunya daripada pikirannya. 1, 2, selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu terbang karena takut dengan kumbang. Kumbang sifatnya sama dengan kutu. Kutu punya sifat sama dengan kuman. Kuman dan kutu bisa nempel di kura-kura. Kuman dan kutu bisa nempel di kuda. Kuman dan kutu bisa nempel di kupu-kupu. Kuman dan kutu bisa nempel di kucing. Iya. Alhamdulillah Ibu. Saja. Jujur, ya kelihatan yang sudah pikun dengan yang masih fresh kelihatan. Siapa yang bisa menangkap sekaligus bisa menghindar, tunjuk jari. Ya, kalau berjajar kok dua-duanya tunjuk jari, salah satu pasti bohong. Orang bisa nangkap bisa menghindar kok berjajar dua-duanya tunjuk jari. Itu emosionalnya bagus, intelektualnya bagus, tapi spiritualnya busuk. Ibu, Bapak semuanya, next yuk. Dan inilah sampai kayak enggak apa-apa dipakai kursor, pakai ini aja. Kayak ini aja kan, gampang. Pakai iya. Sudah, ya. Oke, Ibu, halo. Ya. Sampai diibaratkan kalau mendidik one person, kalau hanya mendidik one man, hanya mendidik one person. Tapi kalau mendidik satu ibu, sama dengan mendidik satu generasi. Sampai diibaratkan orang yang solikah, wanita yang solikah 1, itu bobotnya sama dengan 1000 laki-laki yang soleh. Bukan hadis ini. Kenapa? Karena idza soluhat solihatil bilad, idza fasadat fasadatil bilad. Kalau wanita negara itu baik atau jelek tergantung ibu-ibu, bukan tergantung bapak-bapak. Karena ibu adalah tempat marojiknya, tempat ta'aluknya anak. Maka kalau ada perceraian, anak masih kecil, anak harus ikut ibunya. Inilah maka nanti yang nangis, yang diwakili mesti ibu, mama, enggak mungkin bapak, enggak. Kalau bapak enggak ngerti, dikira minta ibu lagi, enggak. Itu bagian dari itu. Ibu, bapaknya semuanya, next yuk, biar agak sampai pohon. Mohon maaf ibu punya banyak peran. Sebetulnya saya ingin bicara tentang 15 hal, tetapi saya bikin 5 dulu. Ini juga strategi marketing, kalau enggak selesai biar saya diundang lagi ke sini. Insya Allah Oktober, tapi yang undang Brisbane, bukan sini. Kalau ada sempat sini, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di tempat lain juga masih banyak yang undang. Oke, mati. Iya Bu, karena terus terang saya ini komitmen Bu. Saya ini kalau udah komitmen begini, saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Serius ini komitmen. Ini komitmen saya, ini bagian dari ya dedikasi saya. Kenapa saya enggak mau dipanggil Jokowi? Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi gitu enggak. Saya enggak mau dipanggil Jokowi. Ya. Peran dan posisi wanita itu selalu pribadi, selaku surroh. Ibu, pastikan ibu menjadi pribadi yang mempesona. Bapak, jadilah bapak yang mempesona. Minimal, anak itu bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau besar saya seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Ada makanan aja kalau anaknya kumpul segera dimakan. Ngapa? Nanti kalau mama pulang pasti dimakan mama. Mama itu makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan luar biasa. Berarti mama tidak menjadi pribadi yang mempesona. Jangan sampai bapak nasihati anak, contohnya ibunya, ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Nyuruh mandi aja, saya mandi sana. Baumu amis kayak kambing, persis bapakmu. Tahu nggak bapakmu udah 4 hari nggak ganti
daleman ini luar biasa. Berarti tidak menjadi pribadi mesra. Sana belajar biar nggak lulak-lulok tulalit O2N. Tahu O2N? On itu namanya. Persis mamahmu. Tahu nggak mamahmu dulu SD-nya 9 tahun. Terus nggak lulus-lulus, terus saya nikahi, hamil keluar kamu itu. Mamahmu pengajian seminggu 4 kali. Tapi Iqra baru jilid 2 ya mamahmu. Bapakmu di kantor, ditelepon. Pak, segera pulang. Apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Masa udah di Australia nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Bapak Ibu yang saya butuhkan, satu surah. Apa yang dimaksud dengan surah? Surah adalah penampilan. Orang Islam itu harus punya penampilan Islami. Yaitu surah itu ya aspek bersihnya, aspek sehatnya, aspek pakaiannya, aspek penampilannya. Surah ini berkaitan dengan minimal pakaiannya pakaian yang jangan sampai syahwati. Ada 5 hal berkaitan dengan wanita ini tidak boleh dilakukan yang termasuk dalam tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu overacting, berlebihan dalam 5 hal. Satu, dalam parfum. Mohon maaf sekali. Ibu-ibu untuk laki-laki parfum mau sewangi apapun boleh. Tapi untuk ibu-ibu dibatasi. Sebaik-baik, boleh nggak pakai parfum? Boleh. Tapi wanginya kalau udah dekat orang. Bukan dari jauh sudah ketahuan. Karena malah disunahkan kalau kumpul begini pakailah pakaian yang baik dan wangi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menyengat. Dari 100 meter aja udah baunya luar biasa. Kayak jenazah lewat, luar biasa. Ini. Mungkin minyak nyonyong, minyak serimpi luar biasa. Tapi juga jangan pakai bau-bauan, asal duduk di pengajian mesti menjauh. Kenapa? Ibu itu baunya balsem, PPO, remasem, jangan juga. Jangan makan pete, jengkol, pace, berambang, bawang, padang, dan yang lainnya, jangan. Ini menunjukkan bahwa dalam hal parfum pun diatur. Supaya tidak tabarruj. Yang kedua, dalam hal berbicara. Ibu tidak boleh berbicara yang syahwati. Atau dibaca aja sekarang dalam surat Luqman. Ada yang bawa Quran, ada yang bawa iPhone, handphone. Luqman surat ke-31. Tapi mic-nya cuma 1 ya? 2, satunya mana? Surat Luqman ayat 19, surat ke ini. Siapa yang dibaca? Luqman. Ibu ada yang cukup enggak situ? Ketemu belum, Bunda? Luqman surat ke-31 ayat 19. Syukur sama Arabnya, kalau enggak artinya saja. Ini untuk aturan wanita. Oke, ya. Dibaca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqdid fi mashyika waghdud min sautik. Inna angkara aswati la sautul hamir. Ya. Dan sedekahlah dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Mohon maaf Ibu, pelan-pelan. Wanita dalam berjalan supaya sederhana. Tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu berjalan kayak punuk onta. Semua perhatikan saya, tidak boleh wanita berjalan kayak di catwalk di depan umum. Lihat, semuanya lihat saya, ini berjalan dalam satu garis. Itu enggak boleh wanita. Ini syahwati. Nabi mengatakan jangan bergaya itu. Wanita di depan. Kalau di depan suami sendiri silahkan. Mau ngebor, ngecor, koyang, geledak, mau hula hoop, mau vibrator, silahkan. Di depan suami sendiri. Mau goyang macam di Indonesia macam-macam. Ada goyang trio macan, trio kuek-kuek, ada mujair, ada macam ada goyang itik. Jadi kata-kata luar biasa. Bahkan ada yang epilepsi, Bu. Epilepsi itu tokohnya namanya Caesar. Jadi yang saya heran ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan. Saya nangis batin saya, ya Allah, gimana kalau ibu-ibu tua-tua ikut buka dikit itu kalau malaikat Israel nyabut pas kira-kira matinya sahid apa sangit itu. Sebaik-baik berjalan, laki maupun perempuan, Rasulullah itu kalau berjalan hanya 2 pandangan, lurus atau kayak mencari puntung rokok.
ke bawah. Jangan mendongak, itu kesombongan. Dan sebaik-baik wanita kalau berjalan selebar tubuhnya. Kelihatannya jalannya sih diatur dalam Islam. Jangan kalau orangnya segini, jangan membuat langkah lebih lebar, pasti akan hilang citra diri Anda. Kalau orangnya besar, langkahnya ya secukupnya, jangan terus kecil-kecil dan seterusnya. Itu dari jalan. Berjalan saja diatur supaya tidak ada sahwati, tidak ada tabarruj. Terus? Dan lunakkanlah suaramu. Suara. Berbicara karena di dulu sudah ada orang suara itu mendayu-dayu, merayu-rayu, maka ditegur. Istri-istri Nabi tidak patut bagi seorang istri Nabi bersuara menarik untuk laki-laki dalam rangka sahwati. Dan sekarang di Jakarta ada bisnis, orang kalau mau tidur susah, telepon ke 8081, nanti ada mensuarakan, mendesah-desah, mengantarkan tidur dengan membuat segala macam. Suara yang baik, in between. Tidak berlebihan, tapi juga jangan jutek. Allah melaknat orang yang judes, jutek, kaku, kasar, saklek. Di dalam surat Al-Qalam ayat 13, Allah melaknat orang yang utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Ditanya asal jawab. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Oh enggak, saya bawa. Apa keong bawa makan. Udah makan, udah nggak makan mati Pak. Nah, kok jalan kaki, ya apa merangkak geblek, punya kaki ya untuk jalan. Udah punya suami, udah mau lo ambil, gua kepret, lu belagu lu mungkin jalan. Jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Dari mana? Dari belakang, mau kemana, mau ke depan, benar apa salah? Tapi Nabi melaknat. Karena dalam Islam bukan hanya benar, harus baik. Benar harus baik. Baik juga harus benar. Nolong orang itu baik apa jelek? Baik. Tapi kalau tidak benar caranya dengan merampok nggak boleh. Nolong orang miskin tapi ngambil miliknya orang kaya. Jadi Robin Hood. Robin Hood itu mau baik nolong orang miskin tapi caranya ngerampok milik orang kaya nggak boleh. Benar baik juga harus indah. Indah ini juga perlu suara yang indah. Intonasinya jangan teriak-teriak, jangan yang pas. Kenapa orang marah itu dari setan? Karena setan membuat orang itu untuk jauh hatinya. Maka orang marah pasti teriak-teriak padahal deket. Orangnya deket tapi tahu gua blok kamu itu padahal deket. Mbok pelan, wong deket aja kok teriak-teriak. Tapi kalau marah pelan-pelan nggak jadi marah. Goblok kamu, jadi enggakin. Maka dijauhkan hatinya, maka dia teriak. Ibu bapak semuanya tidak boleh terlalu saklek, utulin. Tidak boleh berlebihan. Benar, baik, juga harus indah. Maka ngimami sholat perlu suara bagus. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, tapi tidak benar. Tapi walaupun bagus, indah, harus benar. Mentang-mentang seniman, sholat dikasih musik boleh enggak? Tung 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 dang dung dang 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 trung tung 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 dang dung dang. Ya itu juga indah, tapi enggak boleh. Ya, dan juga suci lahir, suci batin. Maka nanti tidak hanya surah, tidak hanya outer beauty, harus ada inner beauty, tapi juga yang kaitannya dengan siroh. Siroh itu perilaku. Ibu harus punya perilaku Islami. Perilaku Islami itu 24 jam, semuanya diatur dalam Islam. Makan, minum, tidur, kencing, semuanya bersuami istri, semuanya manggil suami, manggil istri, itu aja diatur. Itu namanya siroh. Manggil suami, manggil istri gak boleh yang menyakitkan hati walaupun itu jujur. Jujur itu gak boleh kalau menyakitkan hatinya. Suami ibu hitam panggil black si black gak boleh meskipun. Suami ibu buta dipanggil tak buta gak boleh walaupun itu jujur. Istrinya gemuk panggil dut gak boleh walaupun gendut. Tapi juga jangan sebaliknya, sudah gendut panggil sing langsing. Nah, itu yang menyinggung juga. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, kalau manggil apa? Ya Humairah, hesi merah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel dari Australia. Putih ada merah-merahnya sedikit. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada nih. Oh, enggak. Serius enggak ada. Yang putih ada merah-merahnya. Enggak ada serius. Ada di belakang itu enggak kayak apel, itu kayak salak itu. Buatlah panggilan yang baik. Humairah, ling, darling, jangan ling maling semuanya. Buatlah panggilan yang baik.
Nehani, nggak apa-apa. Itu panggilan-panggilan memesrakan. Mohon maaf, boleh nanti kalau saya bohong, saya juga ada Pak Bambang. Saya manggil istri saya tidak pernah manggil dengan, saya panggil yang, saya panggil itu. Bahkan sering dia berbahasa halus ke saya, sehingga saya tidak bisa untuk marah. Karena kalau sudah berbahasa kromo, inggil kromo itu bahasa halus, nggak bisa marah. Matamu nggak bisa, paningal panjangnya nggak enak. Mau bilang anjing itu ya nggak enak, asu, nggak enak. Berarti, oh kiri sepuh. Nah, jadi nggak pas. Mohon maaf yang nggak tahu bahasa Jawa, mohon maaf. Ibu bapak yang saya muliakan. Jadi inilah pentingnya orang dalam sirah. Bahkan makan, mohon maaf, makan aja ada 32 aturan tentang makan. Makan itu dengan halal, dengan toyib. Makan itu dengan tangan kanan, pakai berdoa, dengan menunduk. Gimana doa mau makan? Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pintar ya, luar biasa. Ini kok luar biasa sih. Kalau Allahumma barik lana itu kalau mau ke WC ya, kalau di depan sholat, ya Allahumma barik lana ya, pintar. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika. Makanya cari dokter nggak lulus sejak kemarin. Berangkatnya kapan? Nggak pulang itu semuanya. Ternyata salah. Kenapa didoakan? Nanti ada berkah. Kenapa didoakan? Supaya nanti ada rasa cukup. Cuma doa supaya ada jazbah, semangat untuk amal baik. Kenapa doa? Supaya supaya terproteksi dari amal kejelekan. Bu, halo? Masih hidup, Bu? Masih hidup, Pak? Masih, alhamdulillah. Yang hidup cuma 2. Masih hidup, Pak? Ya, masih. Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Iya. Orang yang berbuat baik diperlukan untuk amal, untuk doa. Doa itu membuat suasana. Setan akan menjauh, maka orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet gak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun. Ya, enggak pernah. Orang yang tawuran nggak pernah berdoa. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran. Matikan 5 orang dari tengah. Enggak. Anak-anak kita yang pacaran nggak pernah berdoa baik, Dik. Sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah, nggak pernah. Maka sebaik-baik tempat adalah masjid, karena semua orang ke masjid pasti diiringin dengan doa, suasana God's spot. Penelitiannya Kulmen. Tapi sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Maka kalau ada orang sering masuk masjid, saksikan dia orang baik, kata Nabi. Kalau orang banyak ke diskotik, dulu waktu itu Nabi menyebut pasar, sekarang diskotik tempat hiburan. Di diskotik untuk amal baik susah. Mohon maaf, di diskotik itu mau salam aja susah. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, ini diskotik syariah. Luar biasa. Terus lagunya qasidah perdamaian, semua sana di kota sana. Mabuk tapi islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Intinya, Bapak Ibu semuanya, disitulah ada aturan makan harus dengan menunduk. Nggak boleh dengan mendongak. Dilempar ke atas, tidak boleh melihat suapan orang lain. Jadi kalau makan nggak boleh lihat suapan orang lain, nggak boleh. Mengambil yang terdekat, tidak boleh ditiup dalam gelas, segala macam. Itu makan harus halal, harus thayyib. Kencing saja, itu ada 35 aturan mengenai kencing. Dan itu harus sesuai kita, ini namanya surah. Kalau anggap ini jadi pribadi. Kencing itu dari mulai membuka auratnya, dari mulai doanya, dari mulai istinjaknya, istibroknya. Istinjak dibersihkan, habis itu istibrok dituntaskan. Tuntaskan aja dengan 3 cara. 1 dengan dehem. Ayo semuanya. Itu semuanya. Kedua dengan naik turunkan badan. Ketiga bisa juga mengurut do laki-laki, perempuan memijit-mijit supaya tidak ada rosas, cipratan najis. Kenapa? Kalau kita itu barangnya najis di dalam diri kita, wudhunya nggak beres. Kalau wudhu nggak beres, sholatnya nggak beres, nggak sempurna. Kalau sholatnya nggak sempurna, maka seluruh amalannya tidak dianggap sempurna. Kelihatannya masalah kencing. Diatur sampai orang disiksa di alam kubur hanya karena kencingnya nggak beres. Membuka aurat, tidak boleh membuka aurat sebelum dekat dengan tempat di mana dia kencing. Toiletnya di sana walaupun sendirian, toiletnya sana dilepas dari sini nggak boleh, apalagi laki-laki terus jalan klonteng nggak boleh. Dan seterusnya. Nah, ini bagian dari surah. Yang ketiga adalah siroh. Sariroh adalah kondisi batin. Biasanya penyakit wanita itu penyakit sekitar iri.
Saya ulang sekali lagi, kayaknya tadi belum lengkap. Ada 5 hal yang berkaitan dengan tabarut. 1, parfum. 2, cara jalan tadi. 3, bicara. Yang keempat adalah busana. Mohon maaf, dalam berbusana wanita tidak boleh berbusana tapi telanjang. Apa itu? Ulama sepakat berbusana tapi telanjang itu, berpakaian tapi telanjang itu terlalu ketat. Sehingga relief full breast body-nya itu kelihatan. Atau sudah lengkap pakai kerudung, pakai cadar tapi transparan dari plastik, itu sama saja. Nah, sebaik-baik wanita, perhatikan baik-baik, sebaik-baik istri menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya, tapi istri sekarang, mohon maaf, di Indonesia itu istri sekarang itu menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Kalau mau keluar, mau resepsi, dandannya 3 jam. Tapi dengan suaminya kadang-kadang Masya Allah yang stakening lewer, umbeli meler, segala macam. Kadang-kadang mau keluar sekarang ini, wanita-wanita sekarang itu tabarutnya sampai kerudung aja sekarang ini 12 meter Bu, di hijaber itu. Diputar sana, putar sini, dinaikkan, putar sini. Jadi jalan kayak bawa sampah kemana-mana. Wah biasa ini. Ini tren jilbab sekarang. Dan ini nggak bagus, cuma 2 warna. Tren yang bagus tuh 6 warna, merah, kuning, hijau, sampai jadi ada terowongan Casablanca, ada tanduknya, ada anti badai, ada getar membahana di sana sini, juga macam-macam. Nanti bulu mata, tahu bulu mata, bahasa Inggrisnya itu eye tip itu. Eye tip itu zaman ibu-ibu dulu hanya dicepit. Sekarang ada tempelannya 3. Saya kalau syuting itu nempel itu aja lama banget, nunggu Desi Ratnasari nempel itu. Ternyata 3 cm, jadi jalan kayak kepiting, luar biasa. Dan kalau udah pakai kerudung gini, nggak bagus kalau yang lurus gini. Tren sekarang itu nggak lurus gitu Bu. Jadi dibikin miring separuh. Jadi nabrak mata satu kayak bajak laut, luar biasa. Nanti bros saja dulu hanya 1, sekarang bros sekarang itu 6. Kanan, kiri, tengah, atas ya pakai bros, ada rantainya ke bawah, ada gemboknya, luar biasa sekarang. Duduk aja miring terus kabutan bros, luar biasa sejak tadi. Begitulah, tapi aneh. Ini nanti sebetulnya, ini yang membuat faktor di mana banyak perceraian, perselingkuhan, nikah lagi, dan disharmoni. Ini kalau forumnya nanti malam akan saya perdetail. Nanti malam, iya. Tapi bukan di sini ya. Komunitasnya beda lagi. Datang loh. Saya pengen bicara tentang ketahanan rumah tangga ini. Lebih jauh dari Jogja, Bu. Banyaknya perselingkuhan karena rumput tetangga lebih hijau. Wanita di luar kadang-kadang seksi-seksi, mini-mini, dari posturnya aja luar kutilang kurus tinggi langsing. Kayak biola, luar biasa. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, luar biasa. Di sana kayak biola, di rumah kayak gentong, luar biasa. Di sana Masya Allah kadang-kadang, begitu pakainya seksi-seksi. Di rumah, mohon maaf, ibu-ibu kadang-kadang nggak menyesuaikan. Daster tuh seminggu digantung, dipakai. Suaminya sudah cukup gajinya, di rumah kadang-kadang daster 1 aja penitinya 6. Masya Allah luar biasa. Di luar sana wanita 100 meter, tabarutnya wanita sekarang dari 100 meter, 200 meter sudah bau Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Josefita, Estée Lauder, semua begitu wanginya. Di rumah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus. Kerudungnya cantik-cantik kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pasting trembel luar biasa. Ilfil tahu nggak Bu? Jadi ibu-ibu semuanya ini juga faktor eksternal, faktor internal. Di antaranya adalah ini yang membuat sebab-sebab ini. Maka jadilah pribadi yang pesona, sebaik-baik wanita yang sedap dipandang oleh suami sendiri. Mohon maaf, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu itu mewangi tubuhnya, termasuk Rasulullah, termasuk auratnya, diwangi kalau mau ketemu Rasulullah. Rasulullah mau pulang langsung pakai wangi-wangian. Demikian juga Rasulullah. Yang kedua, mohon maaf saya cut dulu ya. Sariroh itu biasanya ketidaksiapan wanita melihat kenikmatan orang lain. Sekarang dibaca surat Al-Imran ya, 120. Al-Imran surat ketiga, surat ayat 102. Itu penyakit wanita. Ambil minum. Yang sudah dibuka ini kayaknya punya saya. Punyamu? Ya. Al-Imran surat ketiga,
Ayat 120. Itu penyakitnya iri. Yuk, penyakitnya wanita. Kalau enggak artinya saja enggak apa-apa. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi ada orang, kalau ada orang lain dapat kebaikan, dia sedih. Penyakit itu disebut dengan penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan itu banyak penyakit wanita. Terus? Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Ya, tapi kalau ada bencana syukurin, rasain. Contoh, ini kalau ada door prize, ibu gak dapat mobil, sebelahnya dapat mobil kok kita dapat payung. Rasanya sialan. Pengennya kita dapat mobil, sebelahnya payung. Nanti kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin. Nah, itu namanya sudah itu. Nah, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, inilah penyakit saya. Ini namanya contoh penyakit. Yang kedua, saya cut dulu. Jadi istri bagi suaminya. Ini penting saya sampaikan. Di dunia ini ada 4 tipe pasangan suami istri. Ada yang suaminya soleh, istrinya solihah. Siapa itu? Nabiullah Muhammad SAW, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan para istrinya. Ini contoh. Nanti malam saya bahas detail bagaimana mewujudkan pasangan suami istri yang jauh dari predator, dari ketahanan rumah tangga. Yang kedua, suaminya sudah solehnya luar biasa, istrinya maksiat, tidak taat. Siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh soleh, tapi istrinya Nabi Nuh, siapa namanya? Bunuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Istrinya Nabi Lut namanya Bulut. Istrinya Pak Harto namanya Buto gimana? Butin Soeharto. Makanya dibuat taman mini, dibuat masjid namanya Masjid Atin untuk mengenang Butin. Tapi belakangan katanya mau dibeli Rano Karno. Nanti berubah namanya jadi Atun. Yang ketiga, ada yang suaminya bejat, maksiat, tapi istrinya solihah. Siapa itu? Fir'aun. Ada yang suaminya maksiat, istrinya juga provokator. Siapa itu? Abu Lahab. Ibu bapak yang saya muliakan, tipe pasangan suami istri ini biasanya perkembangan sekarang ini biasanya mengalami tahap 4. Biasanya awal-awal nikah sampai punya anak 1 yang banyak ngomong itu adalah istri. Suami menjadi pendengar yang baik. Antar sana, antar sini, beli ini, beli ini, itu sampai punya anak 1. Suaminya nurut, luar biasa taat, dengarkan apa yang. Tapi kalau anaknya mulai 2, gantian. Yang banyak ngomong suami, istri dengarin. Ambilkan sana, ambil sini, pijitin sana, pijitin, kerokin sana, kerokin sini, luar biasa. Tapi kalau anaknya 3, suaminya ngomong, istrinya ngomong, yang dengarkan tetangganya. Itu biasanya. Kalau sudah anaknya 3 udah bosen, biasanya dua-duanya ngomong di depan pengadilan agama, terus dok bilahi taufik wal hidayah, nazar dan musdali. Ibu juga tak tahu semuanya. Ibu bapak semuanya, maka nanti ada beberapa kunci. Karena ikatan-ikatan pernikahan sekarang tidak lebih kepada ibadah, lebih kepada bukan mawaddah tapi mahabbah, hanya cinta, tapi tidak mawaddah. Kalau cinta karena kaya, cinta karena ganteng, karena itu enggak lama. Kalau mawaddah tanpa pamrih, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Istri melayani suami jangan tergantung gaji, itu namanya mawaddah. Biasanya 10 juta ini 9 juta ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu enggak enak ini, potong 1 juta. Kalau itu suruh nikah dengan catering. Biasanya 10 juta ini 9 juta setengah kurang 500 ribu. Lihat ini istri kamu miring potong 500 ribu. Itu namanya transaksional. Istri jangan melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600 mas. Mana yang 600 ya kurang. Cucian enggak bersih, kurang 800 minta bersih, enggak boleh. Nanti enak-enak berhubungan suami istri langsung stop gimana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut. Enggak boleh seperti itu transaksional. Nah, maka nanti kita akan bicarakan nanti malam karena tema yang berbeda nanti malam tentang bagaimana ketahanan rumah tangga itu. Suami istri itu jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kuncinya harus dengan mawaddah. Hubungan yang tanpa pamrih. Ibu mohon maaf Bu. Ibu kalau nyuci baju suami kok ada uang dolar di saku suami.
Ibu ambil apa diserahkan suami? Ambil. Nah, ini ibu-ibu maling semuanya. Makanya sering ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, maka jangan heran kalau laki-laki mencintai wanita, bu, wanita itu di hadapan laki-laki tergantung usia saja. Ibu boleh dicintai kalau umurnya di 20 tahun ke bawah, itu ibarat bola itu masih sepak bola, yang rebutan masih 22 orang. Yang SMS, BBM, ngapeli masih itu. Tapi kalau sudah mulai 20 sampai 25 tahun, sudah kayak bola basket, bola futsal, yang rebutan paling 10 orang. Tapi kalau 25 sampai 35-an tahun ini, mau sampai 40-an tahun, itu berat bola itu bola tenis, bola pingpong. Paling rebutan 4 orang, rata-rata 2 orang. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, rebutan. Tapi kalau sudah 40-an tahun ke atas, mohon maaf, yang kelihatan 40-an tahun ke atas, itu ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, pengen ganti bola. Apalagi sudah 50 tahunan ini, 50 tahun pengennya nukar 25 tahun 2 itu semuanya. Itu artinya apa? Apalagi sudah mulai bau balsem PPO itu mulai batuk-batuk, tidur bareng aja diusir. Sana tidur luar sana, batuk melulu. Luar biasa ini. Intinya adalah ibu juga menjadi istri, ibu juga menjadi ibu dari anaknya. Bagaimana menjadi ibu. Oke? Dan ibu juga menjadi peran publik. Ya, tinggal 2 menit, padahal saya bikin 60 slide. Ini baru dapat 3. Nah, next yuk. Terus. Ya, fungsi keluarga seharusnya ada nilai agama dan budaya. Mohon maaf Bu, budaya masuk dari agama karena kalau agama itu juga hidupnya di dalam masyarakat, maka harus menghargai budaya. Karena cara hormat beda-beda. Kalau di Arab menghormati orang itu dengan pegang jenggot, tapi di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia gimana kabarnya Pak? Nggak boleh pegang jenggotnya. Di Jawa kalau dinasihati harus nunduk. Tapi kalau di Sumatera Barat harus lihat. Dinasihati malah nunduk. Lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jawa dinasihati malah ngelihat wajahnya, culak matanya. Next ya. Terus bagaimana tipe rumah tangga? Terus tugas kita adalah mencari. Terus next. Ya. Terus bagaimana anak kuat ini? Agak jauh. Intinya sebetulnya anak jadi baik dan buruk itu bukan takdir. Itu sesuatu yang diusahakan. Kalau orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Karena kalau boleh milih, pasti, mohon maaf, Andri pilih jadi anaknya Pak Harto, bisa gonta-ganti kadang Mayang Sari, kadang Halimah. Itu. Zen ini kalau boleh milih, pilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul anaknya SBY dia, Anissa Pohan pasti juga nggak mau dengan dia, itu semuanya. Tapi belum tentu. Tapi anak jadi baik dan buruk itu adalah diajarkan, dididik, ada itu semuanya. Next ya sudah, terlalu banyak. Next. Di escape. Langsung ke nomor 90-an apa 80-an terus. Yuk. Terus banyak banget saya bikin. Saya berharap punya waktu panjang. Terus. Bukan terus. Stop. Nomor 97 ya, 97. Semuanya lihat sini, yuk cepat. Ini gambar apa? Cepat. Waktu saya habis. Ya. Bunga, daun, wajah. Ini sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali, artinya nggak bernilai, tapi kalau diminit dengan baik menjadi sesuatu yang sangat indah. Demikian juga keluarga. Anak, suami, istri harus punya manajemen yang baik, manajemen keluarga. Gimana? To be continue, insya Allah pertemuan tahun depan kalau saya diundang lagi. Next yuk. Ini memang nanti. Semuanya lihat, ini gambar apa aja? Cepat. Burung. Saya tanya, burungnya ada berapa? Berapa? Nah, kelemahan kita adalah tidak pernah teliti. Dalam hidup tidak pernah teliti. Keluarga kita nggak pernah teliti. Sudah adzan, sayang sekali. Udah, terus. Ya. Gambar apa yuk? Kuda itu liar apa tertib? Tapi kalau diatur menjadi wanita yang cantik. Next yuk, terus. Ya, sebetulnya saya suruh ngasih waktu 2 menit untuk mencari 10 gambar yang ada di sini. Untuk melihat bagaimana nanti berkeluarga baik. Ayo terus. Udah hampir adzan kok. Terus. Ya, terus.
Terus? Dah selesai. Baik, Pak. Untuk baik, mungkin Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan karena waktunya sudah ada. Masih ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan materi oleh Ustadz Wijayanto. Sayang sekali sekarang sudah, alhamdulillah sekarang sudah maghrib. Sudah azan maksud saya. Jadi kita lanjutkan dengan sholat terlebih dahulu. Kita insya Allah 10 menit lagi kita mulai iqomah. Jadi ada waktu 10 menit untuk wudhu dan lain-lainnya insya Allah. Kemudian setelah itu, insya Allah kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi jangan khawatir, makan dulu. Jadi habis sholat kita makan dulu, kemudian baru kita kembali ke sini untuk melanjutkan materi insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri sementara forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allah.